Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Pak, Bu, sehat? Masih semangat? Tak kenal maka tak sayang, bukan begitu bukan? Lupa saya tadi, dari majelis taklim mana ini? Cikarang Barat, Masya Allah. Next kita diundang ke masjid di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Ini agak menggelitik nih ya. Istri galak, suami tersiksa. Masya Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Abdul Rahman Jailani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat di alam dunia kita bisa pergi haji dan umroh. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada. Hari ini kita punya tema yang cukup menggelitik. Temanya adalah istri galak, suami tersiksa. Pas banget itu nengokannya. Istri galak, suami tersiksa. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam persoalan ini sebetulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan kepada kita umatnya di dalam menjalankan rumah tangga. Rumah tangga itu kan tujuannya satu. Sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Ayatnya juga kita sama tahu tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pasti kalau yang namanya nikahan tuh ayatnya itu tuh. Enggak mungkin ayat poligami, enggak mungkin. Assalamualaikum. Nyengirnya langsung beda. Pasti ayatnya wa min ayatihi. Di undangan juga dipakai, cuman sekarang modelnya banyak yang terjemah aja, nggak dipakai bahasa Arab. Khawatir ntar kemana-mana bisa apa namanya? Khawatir bisa keinjek atau kebuang. Gitu maksudnya Bang Ali. Mencong baik sih ah. Nah dari sini kan kita udah paham tuh Bu. Jadi yang namanya rumah tangga itu untuk menjadikan kita itu tenang, adem, nyaman, tentram, betah di rumah. Itu yang namanya tujuannya. Litas kunu, sakinah, maksudnya itu tenang, nyaman, mawadah, warahmah, ada cinta dan kasih. Kira-kira kalau umpama kata bini bawelnya setengah mati 17 setan, tenang gak di rumah Pak? Hah? Assalamualaikum. Ada yang nyaut di belakang, tenang. Yang nyaut perempuan ditanya laki. Gimana mau tenang, betul gak? Pak Ustadz, tapi kan persoalannya kita nih sebagai istri kadang-kadang suka capek. Boleh dong kita marah, boleh dong kita kesel. Kalau pertanyaannya ampe di situ ibu-ibu yang soleha ahli sorga. Kalau udah sorga aja ada aminnya gede.
Ya, nggak ada yang ngelarang. Siapa sih yang bisa mencegah orang marah? Siapa sih yang bisa mencegah orang kesel? Betul nggak? Orang kesel ada di mari kok tempatnya. Orang marah ada di hati kok tempatnya. Betul apa betul? Cuma persoalannya adalah ketika marah dan kesel itu diluapkan lewat sarana mulut. Assalamualaikum. Apaan? Mulut. Islam punya tata cara, Islam ngajarin adab, Islam ngajarin akhlak. Bagaimana caranya kita menunjukkan rasa marah dan kesel sama suami. Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong bengong mikir apa bagaimana sih? Kata ibu-ibu matanya Ustadz kemari melulu, lah emang bahasannya buat lu. Siapa suruh salah ngasih judul, betul gak? Judulnya kan istri galak, masa saya kemari melulu. Udah otomatis ke ibu-ibu, betul gak? Iya benar. Jadi kalau bicara boleh mah boleh. Tapi sikap ketika nih mulut nih. Kekontrol tuh apa enggak, itu yang jadi masalah. Cakepnya istri, bagusnya perempuan, solehahnya seorang istri idaman tuh. Ketika dia marah, dia nunjukin sama cara-cara yang gak membuat suaminya sakit hati, tapi paham kalau istrinya lagi kesel. Assalamualaikum. Paham apa kagak ini? Bagaimana caranya Ustadz? Pan masing-masing punya cara, masing-masing paham bagaimana tabiat, masing-masing pasangan tahu bagaimana kepribadian lawan pasangannya. Ini kira-kira kalau misalkan gue diemnya model kayak begini, laki gue paham apa kagak nih kalau gue lagi marah nih. Tuh. Yang penting kan nunjukin, betul gak? Wah istri gue marah nih, istri gue ngambek nih. Nah suami gitu loh. Kalau udah paham kudu bijaksana. Assalamualaikum. Sekarang lu gue incer. Ya. Jadi kudu paham, kudu bijaksana. Bukan juga kemudian ngambek, marah, malah timbul maki-maki istri, salah lagi baik. Walaupun memang kadang-kadang kita begono sebagai laki, bener apa bener? Tuh ngaku sendiri kan. Ustadz bagaimana? Sama. Namanya juga suami, Ustadz makan modelnya doang, betul nggak? Kalau lagi marah juga sama. Tapi ini pelajaran, maksudnya siapa? Bukan hanya buat ente-ente orang jamaah, tapi buat Ustadz sendiri juga. Karena kita manusia juga punya capek, betul apa betul? Maka mesti ada yang namanya balance, keseimbangan antara suami dan istri. Nabi kan juga ngajarin kalau ibarat kata istri yang lagi pegel, istri yang lagi marah-marah, laki mesti kudu tahu kondisi sama keadaan, antepin baik dah kalau bahasa Betawi mah. Makanya kalau kita ngadu sama orang tua nih saya aja kalau ngadu nih, Pak, ngapa bini saya begini banget, Pak, kita makan pulang ceramah capek. Apa? Bini kita kagak ngerti banget. Bagaimana nih urusannya, Pak? Bapak saya bilang apa? Lah, lu ribet amat. Ngadepin perempuan mah ilmunya atu. Apaan tuh, Pak? Ilmu antep. Assalamualaikum. Ilmu apa itu? Ilmu antep. Maksudnya ilmu antep apa, Ustaz? Antepin baik, diemin aja, ntar juga dia girang diri. Makanya lu kalau pulang, bini manyun, sebelum dia ngobrol, sebelum dia ngomong, amplop ceramah lu sodorin duluanan. Assalamualaikum. Kira-kira urusan jadi rapi apa kagak itu? Jadi marah apa kagak itu? Lah kagak, ngapa mana amplop tebel banget lagi udah. Gajian, kasih. Enggak gajian, kasih. Ada tambahan dari mana? Jangan ditilep sendirian. Nah kan apa gue kata, betulnya gede banget, betul. Bener apa bener? Sehingga Islam udah mengatur, yang ngatur kalau jadi api, yang ngaturnya lagi jadi air, betul gak? Sehingga masing-masing bisa mengendalikan situasi dan kondisi di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pada akhirnya rumah tangga tetap adem, ayem, insya. Karena rumah tangga pasti ada aja.
Jangan bicara yang namanya rumah tangga orang awam. Jangan bicara rumah tangga saya biar kata Ustadz. Lah rumah tangga Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Assalamualaikum. Siapa Pak? Umar Ibnul Khattab. Siapa beliau? Orang nomor 1 di masanya. Pemimpin kaum muslimin. Ya Allah ilallah. Ada sahabatnya mau ngadu perihal perilaku istrinya. Yang udah kebangetan banget berani sama laki. Dia datang kucul-kucul ke rumah Sayyidina Umar. Belum sampai assalamualaikum. Tibang baru jarak berapa meter. Ngeliat yang namanya istri Sayyidina Umar. Entah benar atau tidak. Tapi ini bisa jadi yang namanya apa? Pelajaran buat kita. Itu banyak dikisahkan. Sampai-sampai dia ngeliat katanya istri Sayyidina Umar lagi marah sama Sayyidina Umar. Sampai urusan sendal melayang. Assalamualaikum. Kira-kira yang ngadu nih jadi nggak jalan ke situ tuh? Hah? Dia mau ngadu nih sama Sayyidina Umar tentang perilaku bininya yang galak, gitu kan? Tahu-tahu sampai di sono galakan bininya Sayyidina Umar sama bininya. Kira-kira bagaimana itu? Roman-romannya kagak jadi, dah gue kan bulik lagi dia. Salah ngadu kata dia. Cuman udah kadang dilihat sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab, dipanggil. Mari sini. Ada apa ente? Roman-romannya aneh lihat kayaknya mau ke rumah aneh tadi nih. Iya sih emang bener ya Amirul Mukminin gitu ya. Terus kenapa kagak jadi? Itu dia. Ngapa emang? Masalahnya parahan ente dari masalah aneh katanya. Emang apa masalahnya? Aneh kemari mau ngadu kepada antum wahai Amirul Mukminin. Perihal bagaimana istri saya kebangetan galak sama saya. Itu aja udah saya bilang kebangetan galak. Ngelihat istri antum lebih-lebih kebangetan galak dari bini aneh. Terus bagaimana? Akhirnya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Ini sikap bijaknya Sayyidina Umar. Padahal kurang apeh galaknya Sayyidina Umar. Tegesnya manusia tuh di zamannya. Iblis aja takut bu. Iblis ketemu satu gang nih, tahu satu gang. Satu jalanan berpapasan sama Sayyidina Umar. Minggir dia. Ditanya sama sohibnya, ente kenapa kagak jalan situ? Ada Umar, gitu katanya. Saking takut tapi sama bini kok diem aja Sayyidina Umar Ibnul Khattab nih. Sayyidina Umar Ibnul Khattab bilang udah kita yang namanya jadi suami lebih ngerti deh. Dia yang ngasih anak kita. Tiap hari dia rawatin anak kita. Tiap hari dia beresin pakaian kita. Tiap hari dia masakin kita. Tiap hari dia beresin rumah padahal bukan kewajiban dia. Dia bantu kita. Lah tibang yang namanya begitu doang ngapain kita ladenin. Ntar juga baik sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum. Nyengir dia gue bantuin. Nyengir dia. Dalam hati dia bener nih Ustadz nih. Besok gue panggil ke majelis taklim gitu ya. Tenang, jangan lupa abis nih minta nomor telepon gue. Masya Allah, tabarakallah. Betul apa betul Pak? Jadi jangan sampai ibarat kata terjadi. Masing-masing lah intinya. Ibu juga jangan sampai ya bu. Ame suami ya Allah mulutnya nyakitin suami. Jangan. Kesian. Suami juga capek ya bang ya. Pulang kerja yang namanya nyari nafkah didik anak. Tuh mulut kudu dijaga. Jangan laki pulang yang namanya kerja. Neng teh manis mana neng. Depan mata lu ambilin diri. Kolok amat lu jadi laki. Jangan. Jangan. Ambilin laki tuh misalnya lagi capek ambilin. Nih bang, lempengan duit belum kelihatan dari muraut mukanya. Yang penting bikin tenang aja dulu. Insya Allah rumah tangga adem, ayem, sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah. Silakan Bang Ali. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, nikmat banget ya. Dan habis ini kita akan lengkapi tema-tema kita. Kita akan membahas tentang mendambakan buah hati di dunia dan di surga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.